Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MSI MAG yang bertemakan pendidikan pranatal dan pendidikan pasca natal atau tarbiyah qoblal wiladah dan tarbiyah ba'dal wiladah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fardan Muhammad Taufik dengan nomor pokok mahasiswa 240621211012. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendidikan pranatal atau tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan pranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Nah, masa ini juga ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Berikut ini penjelasan dari beberapa fase tersebut. Yang pertama, fase pemilihan jodoh. Fase ini adalah persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghadapi kehidupan yang baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat. Sebab masalah ini mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangganya di kemudian hari. Menurut R.I. Suhartin, memilih jodoh ada syarat dan kriterianya. Kriteria ini dibagi kepada dua golongan, yaitu kriteria umum dan kriteria yang bersifat khusus atau subjektif. Syarat kriteria umum adalah seyogianya jodoh yang dipilih sudah dewasa agar tidak mengalami kesulitan dalam berkeluarga. Dan syarat kriteria khususnya yaitu sesuai dengan selera masing-masing, namun syarat yang terpenting adalah saling mencintai. Kemudian selanjutnya, pemilihan calon istri. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis Rasulullah di atas, maka dapatlah diambil beberapa syarat yang penting untuk memilih calon istri. Di antaranya, yang pertama, saling mencintai di antara calon kedua mempelai. Yang kedua, memilih wanita karena agamanya, agar nantinya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wanita yang solehah. Kemudian yang keempat, sama derajatnya dengan calon mempelai. Yang kelima, wanita yang hidup di lingkungan yang baik. Kemudian yang keenam, wanita yang jauh keturunannya, dan jangan memilih wanita yang dekat, sebab dapat menurunkan anak yang lemah jasmani dan memiliki IQ yang rendah. Kemudian yang terakhir, wanita yang gadis dan subur atau bisa melahirkan lebih diutamakan. Kemudian selanjutnya, pemilihan calon suami. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, apabila kamu sekalian didatangi seseorang yang agamanya dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan menjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka jelaslah bahwa hal yang paling penting dalam memilih calon suami adalah melihat dari sudut pandang agama yang dianutnya dan akhlak yang dimilikinya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sejatinya laki-laki itu berhak memilih dan perempuanlah yang menentukan. Kemudian selanjutnya ada fase perkawinan atau pernikahan. Ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan atau perkawinan. Antara lain yang pertama, perkawinan merupakan sunnah Rasul. Sabda Rasul,
Siapa saja yang mampu menikah, namun ia tidak menikah, maka tidaklah termasuk dalam golonganku. Hadis riwayat Tobroni dan Baihaqi. Yang kedua, perkawinan untuk ketentraman kasih sayang. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang ketiga, perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Imam Ahmad meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, diperintahkan kepada anak-anak di surga, masuklah ke dalam surga. Kemudian mereka menjawab, wahai Robku, kami tidak masuk ke surga hingga bapak dan ibu kami masuk terlebih dahulu. Ketika mereka bapak dan ibu datang, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tidak melihat mereka terhalang, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, wahai Robku, bagaimana dengan bapak dan ibu kami? Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Yang keempat, perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah. Yang pertama, seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya. Yang kedua, orang yang menikah karena ingin memelihara kesuciannya. Yang terakhir, pejuang di jalan Allah. Jadi dapat disimpulkan, setelah fase pemilihan jodoh atau setelah calonnya dipilih, maka diadakan peminangan dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan dengan walimatul ursnya. Kemudian yang terakhir ada fase kehamilan. Setelah yang pertama fase pemilihan jodoh, kemudian fase perkawinan atau pernikahan. Nah, ini yang terakhir fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena itu, seorang istri diharapkan mampu melahirkan seorang anak. Sebagai tanda seorang istri akan memiliki anak adalah melalui proses kehamilan selama kurang lebih 9 bulan. Nah, masa kehamilan ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan nutfah. Pada tahap ini, calon anak masih dalam bentuk cairan sperma dan sel telur. Tahap ini berlangsung selama 40 hari. Kedua, ada tahap alaqah. Tahap ini tentunya terjadi setelah janin berumur dalam jangka waktu 80 hari. Cairan sperma tersebut berkembang bagaikan segumpal darah dan bergantung pada dinding rahim tersebut. Kemudian yang ketiga, ada tahap munughoh. Nah, pada tahap ini terjadi saat janin berumur 120 hari. Segumpal darah yang tadi berkembang menjadi segumpal daging, pada masa inilah calon bayi telah siap menerima hembusan ruh dari malaikat utusan Allah. Kemudian selanjutnya ada pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'dal wiladah. Pendidikan pasca natal ini adalah pendidikan setelah seorang anak lahir ke muka bumi ini. Ada beberapa tahapan untuk mendidik seorang anak. Yang pertama, dari usia anak 0 sampai 3 tahun. Pada masa ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah memberikan suasana kehidupan yang agamis seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, membacakan adzan kepada telinga kanan dan qomat kepada telinga kiri saat baru dilahirkan. Yang kedua, mengakikahkannya. Kemudian yang ketiga,
memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Yang keempat, anak dicukur rambutnya dan dibersihkan kotorannya. Kemudian yang kelima, setelah sampai di usia 3 tahun, hendaklah selalu diberikan suasana yang agamis dan dibiasakan dengan kebaikan, semisal memperdengarkan baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian fase prasekolah dari 3 sampai 6 tahun. Karakteristik anak pada fase ini adalah yang pertama, dapat mengontrol tindakannya. Yang kedua, selalu ingin bergerak adalah sesuatu yang alami. Yang ketiga, berusaha untuk mengenal lingkungan sekeliling, perkembangan yang cepat dalam berbicara. Yang keempat, senantiasa ingin memiliki sesuatu, seperti egois, keras kepala, suka protes, dan menanyai sesuatu berulang kali. Yang kelima, mulai membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Kemudian yang terakhir, mulai mempelajari dasar perilaku sosial. Selanjutnya, dari usia 7 sampai 13 tahun. Pada masa ini, seorang anak sudah mulai memasuki SD karena sudah mulai dapat menggunakan pikiran atau rasionya. Dalam upaya pendidikan Islam, Rasulullah telah menjelaskan pada sebuah hadis yang artinya, suruhlah anak-anak melakukan ibadah sholat pada usia 7 tahun. Dan bila mana sampai usia 10 tahun belum sholat, maka pukullah ia dan pisahkan ia dari tempat tidurnya. Kemudian yang terakhir ada masa remaja. Pada masa ini berlangsung pada usia 12 sampai 21 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender, sehingga sering juga disebut dengan peralihan dari aseksual menjadi seksual. Selain itu, terjadi pula perubahan fisik dan perubahan psikis. Kemudian, masa dewasa. Menurut Jalaluddin, ada beberapa ciri orang dewasa, yaitu yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realistis. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan agamanya berdasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga keagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pranatal adalah pendidikan sebelum menikah yang terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama fase pemilihan jodoh, kemudian fase pernikahan atau fase perkawinan, kemudian yang terakhir ada fase kehamilan. Kemudian pendidikan pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai sejak lahirnya anak ke muka bumi ini sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka meninggal dunia, yang seperti yang kita ketahui dengan sebutan pendidikan seumur hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.